Halo semuanya, jumpa lagi di vlog aku yang baru. Oke, hari ini aku pengen mereview lagi. Jadi aku sempat perbanyak tanaman Calathea makoyana yang impor. Jadi sempat aku perbanyak dan aku pengen tunjukkan ke kalian. Jadi tanamannya masih hidup apa enggak dan kondisinya itu gimana, ada perkembangan apa enggak. Jadi tetap stay di sini. Oke, jadi ini penampakan Calathea makoyana impor aku. Jadi udah serimbun ini kan juga bisa lihat. Dan ini anakannya ini udah lumayan besar dan emang udah waktunya untuk kita pisahin. Oke, jadi aku mau pisahin dulu. Jadi ini medianya aku kurangin dulu dan kan bisa lihat ini kayaknya itu akarnya juga udah lebet banget. Oke, jadi terlebih dahulu ini aku cuci biar saat nanti pemisahan anakannya tuh biar lebih enak, biar lebih cepat juga. Soalnya kalau masih ada medianya kayak gini nempel, kesulitan juga nanti, takutnya malah anakannya nanti yang kepotong. Oke, akhirnya udah bersih, medianya udah cukup hilang. Jadi ini tinggal mau potong. Jadi sebenarnya masih deg-degan juga kalau motong gini, takutnya anakannya ikut kepotong juga. Jadi kita harus lihat dulu kayak bonggolnya gitu, apa sih, kayak yang apa, biar nggak kepotong juga nanti anakannya. Jadi harus kita lihat dulu. Oh ya, sebenarnya tadi ini anakannya udah yang kepotong, kepotong satu sebenarnya saat aku buka dari pot tadi. Sebenarnya ada yang kepotong kecil gitu, soalnya kecil, akhirnya kena tangan aku, akhirnya kepotong satu sih, soalnya masih kecil banget. Soalnya kalau yang lainnya udah cukup besar, jadi insya Allah aman. Oke, jadi ini aku pisahin jadi dua dulu, terus baru aku pisahin satu persatu. Oh ya, kalau jenis Calathea itu kalau misalnya pisahinnya itu jangan lupa ya, kalau lihat itu harus udah ada akarnya. Itu kenapa harus ada akarnya? Kalau menurut aku sih ya, jujur itu gimana ya, pertumbuhannya itu lebih cepat ke depannya. Jadi nggak ada akarnya, nanti menurut aku lebih lama juga pertumbuhannya. Jadi jangan lupa kalian lihat akarnya, baru kalian pisahin, kalian potong gitu, biar enak nanti kedepannya pertumbuhannya lebih cepat juga ketimbang yang nggak ada akarnya. Insya Allah ini kayaknya ada akarnya semua.
dan semoga sehat. Oke, alhamdulillah ini kayaknya jadi banyak saat aku pisahin anakannya. Jadi saat aku beli itu sebenarnya udah banyak, cuma sempat aku pelihara 1 bulan lebih, kalau nggak 1 bulan apa 2 bulan gitu aku pelihara, dan alhamdulillah tuh anakannya tuh makin banyak. Jadi ini jadinya banyak banget ya anakannya, kan bisa lihat sendiri. Sebenarnya ini masih remaja juga sih, soalnya kapan hari itu aku nunggu itu masih kecil-kecil gitu, jadi kayak ntar dulu nunggu agak besaran gitu, dan ini udah cukup waktunya untuk dipisah. Jadi semisal kayak masih kecil gitu, aku takut banget soalnya nanti takutnya mati, soalnya ini pertama kali juga sih misahin yang jenis Makoyana. Takutnya mati, makanya aku agak nunggu agak besaran, agak remaja gitu. Oke, jadi seperti biasanya ini aku semprot dulu pakai vitamin B1. Pasti kan udah lihat di video aku sebelum-sebelumnya. Jadi kalau perbanyakan aku maksudnya itu aku semprot pakai B1 itu biar mengurangi stres pada tanaman itu sendiri. Media tanamnya ini pakai media sekam mentah, kemudian aku pakai juga campuran apa ini namanya pakis cacah. Jadi pakai 2 itu aja udah cukup kalau menurut aku. Dan ini langsung aku tanam. Kalau ukuran yang agak remaja ini aku kasih di pot ukuran 12, kalau yang agak besar ini taruh di pot ukuran 17. Kemudian ini langsung aku siram aja, langsung siram kayak biasanya secukupnya ya kalau nyiram itu. Dan semisal nanti sebelumnya itu nggak disemprot pakai B1, kalian tuh juga bisa langsung campurin air sama B1 saat penyiraman kayak gini juga nggak apa-apa, kayak disemprot tadi juga nggak apa-apa, sama aja. Oke, hari ini kita mau cek kondisi tanaman Calathea. Jadi ini kan udah aku perbanyak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 pot. Oke, jadi 10 pot ini yang masih kecil-kecil. Jadi aku amati gimana ya, berapa seminggu sekali aku liatin tuh ada perubahannya, dan alhamdulillah masih bisa hidup. Terus ada beberapa kemarin aku yang sempet pecahin anakannya itu yang 1 daun kayaknya ini. Jadi ini kemarin udah mekar di minggu kedua kalau nggak salah. Minggu kedua itu udah mekar. Terus sama satu lagi itu yang ini sama yang ini. Jadi dua-duanya ini kemarin sempet mekar. Jadi aku cutting tuh masih 1 daun sama 1 belum mekar gitu, masih agak gulung gitu. Terus akhirnya mekar yang 2 ini. Terus kemudian ini juga sempet aku pas pisahin ada 1 yang baru mau keluar, jadi mati. Ini ya bekasnya, ini mati kemarin tapi masih subur. Kemudian yang lainnya masih hidup sih, cuma nggak ada perubahan nih, belum ada tunas yang muncul, dan paling tambah kering aja nih yang bagian daun yang tua kayaknya nih. Ini udah kering. Terus sama yang ini, sama ini juga yang pinggir-pinggir juga kering gitu. Jadi ini udah agak besar. Terus ini sih nggak ada perubahannya. Kalau yang ini tetap paling kering-kering gini. Terus sama yang dewasa, agak dewasa ini jadi yang 3 pot yang agak besar rimbun. Yang ini jadi kondisinya sama kayak gini, cuma ada kering-keringnya gini, mungkin daun tua. Jadi tapi ini ada perubahannya, kalian bisa lihat. Ini ada tunas baru yang muncul tuh kan. Seneng banget ini, berarti
akarnya ini nggak stres banget ya di tanaman ini. Jadi alhamdulillah sehat. Ini udah keluar tunas baru. Ini yang satu pot. Kemudian yang ini, tuh kan, ini udah ada perubahannya, udah tumbuh tunas baru, kan bisa lihat tuh kan, tunas baru. Sama yang satu udah mau mekar. Ini udah mau mekar sempurna, masih baby. Tuh kan, masih baby. Jadi ini bisa dijadikan indukan ya, karena ukuran daunnya udah semakin besar-besar. Jadi ini bisa dijadikan indukan dan tumbuh yang ini baby. Kemudian yang kedua kan juga bisa lihat, udah ada perubahannya, tuh kan, udah tumbuh tunas baru. Tuh, ini daunnya juga besar banget. Tuh ya. Jadi ceritanya nanti ke depannya ini mau aku jadikan indukan, karena ini udah besar-besar daunnya. Terus yang baby yang ini. Tuh. Jadi kalau perawatannya sendiri sih gampang banget ya. Jadi aku taruh di tempat yang teduh sebelumnya. Aku taruh di tempat teduh gitu. Jadi nggak begitu kena sinar matahari langsung. Cuma masih dapat angin-anginnya gitu. Kayak gini. Dan untuk penyiramannya, jadi aku siramnya jika media mau kering aja. Misal aku pegang gini udah mau kering, langsung aku siram. Dan aku takut juga kalau sampai kekeringan, takutnya kan mati juga ya. Soalnya ini masih penyesuaian juga. Nanti takutnya pertumbuhannya nggak maksimal. Jadi juga ada yang bilang katanya Calathea itu suka di tempat yang teduh. Tempat teduh tapi nggak yang terlalu teduh banget, jadi agak ada sinar matahari yang agak terang, cuma juga ada angin-anginnya, tapi juga suka kelembapan gitu sih. Gimana ya? Jadi posisinya kayak gini, tuh kan posisinya. Jadi aku taruh di bawah daun-daun gini, daun pisang kayak gini ya. Jadi kan teduh banget, teduh banget. Nah, terus aku taruh pinggir gini sih untuk pelatahannya. Terus perawatannya aku belum pakai belum pakai pupuk sama sekali ya. Jadi aku siram aja, dan alhamdulillah kan udah tumbuh tunas baru, kan juga bisa lihat. Jadi gampang banget perbanyak tanaman Calathea. Emang sih kalau memang biasanya temen aku juga ada yang perbanyak Calathea itu rata-rata itu akarnya itu lonjot itu kayak busuk itu, akhirnya sisa berapa daun gitu, dan ada juga yang mati. Tapi alhamdulillah ini sehat semua ya tanaman aku, alhamdulillah. Mungkin kering atau mati satu daun gitu, tapi nggak hampir semua. Tapi biasanya kalau jenis Calathea, kalau biasanya daunnya habis gitu busuk, tapi bonggolnya itu masih sehat biasanya. Bonggolnya di dalam masih sehat, dan nanti akhirnya tumbuh tunas baru. Terus ada juga yang bilang semisal habis diperbanyak terus kondisi daunnya hampir kering semua, kalian tuh juga bisa langsung pangkas daunnya, pangkas semuanya. Jadi itu gimana ya, kayak bisa tumbuh tunas baru, untuk memancing tunas baru gitu maksudnya. Jadi semisal ini udah kering, kalian pangkas. Kalau yang sehat nggak usah. Itu biasanya mancing untuk keluar tunas baru. Aku pernah gitu di Calathea yang jenis lain, dan sempat sharing juga ke teman, katanya juga itu juga, semisal kering itu dipangkas dan tumbuh tunas baru buat mancing. Oke, jadi perawatannya gampang banget. Oke, hari ini aku sedikit mau mereview lagi tentang perkembangan Calathea makoyana. Jadi kalian juga bisa lihat ini, bisa bedain sama minggu-minggu kemarin. Jadi ini udah rimbun sekali. Kalian juga bisa lihat tuh kan. Jadi kemarin itu sempet aku lihat kan, itu ternyata masih banyak yang udah mau tumbuh kayak calon-calon gini. Ternyata seminggu kemudian tuh perkembangannya beda banget. Jadi pertumbuhannya itu langsung banyak. Jadi tumbuh kecil-kecil gini kemarin calon tunasnya, terus akhirnya sekarang udah mekar. Kalian juga bisa lihat perbedaannya tuh kan.
Ini udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah calonnya. Sini masih ada lagi tuh yang masih kecil. Terus kemudian yang ini tuh kan kalian bisa lihat ini rimbun banget calon babynya tuh kan. Kan ini masih banyak banget calonnya tuh kan. Alhamdulillah ini subur banget tuh kan. Ini udah mekar semua, jadi nih tuh ada calonnya. Terus kemudian kalau yang ini masih di pot besar ya, yang di pot besar ini udah lumayan banyak tuh kan. Tuh. Kalian juga bisa lihat calon tunasnya tuh udah tuh kan. Ini banyak banget, tapi masih banyak yang barusan sih. Ini yang di pot besar ya tuh kan. Ini ada calonnya. Terus kemudian yang di pot kecil kan kemarin sempat aku tunjukkan ke kalian juga. Terus ini yang di pot kecil, ini mau aku tunjukkan ke kalian tuh kan. Jadi kemarin ini masih belum ada perkembangan khusus yang di pot kecil, tapi sekarang udah. Tuh kan, jadi ini udah tumbuh tunas baru. Tuh kan. Ini yang di pot satunya, kemudian pot berikutnya ini masih belum ada perkembangan. Kemudian yang di pot satunya ini udah ada calon satu. Tuh kan udah ada calon satunya. Kemudian yang di pot satunya tuh, ini juga udah tumbuh. Kan coba lihat nih. Tuh, kemudian yang di pot ini juga udah tumbuh dua tunas yang sekarang udah mekar, yang di pot ukuran 12 ini. Sama yang satu ini di pot 12 sudah tumbuh, tapi ini yang daun besar sih. Tuh. Terus kemudian yang ini belum sama sekali. Nggak ada perkembangan, tapi daunnya masih seger tuh kan. Belum ada tunas baru, tapi masih sehat. Oke, jadi kan udah tahu sendiri kondisi tanaman Calathea makoyanaku yang impor. Jadi perbanyaknya gampang banget dan semisal tepat perbanyakannya, dan saat pemisahan anakannya tepat, itu insya Allah masih hidup. Dan perawatannya jangan lupa. Terus kemudian terima kasih buat kalian yang udah subscribe, like sama komen YouTube channel aku. Semoga infonya bermanfaat dan kalian juga bisa coba di rumah. Semisal ada kritik dan saran, kalian bisa langsung komen di video aku. Dan sampai jumpa di next episode Planet Plants. Terima kasih.